Jadi untuk kasus yang pertama ini, yaitu tipe konsumennya dengan tipe budget allocation, yang dimana si pembeli hanya membeli barang sesuai dengan dananya saja. Nah, cara penanggulanginya, jadi kita itu memberikan atau menanyakan dana yang dia punya. Kalau merasa tidak sopan, pasti dia itu sudah bertanya dengan harganya. Ini berapa bang, ini berapa, dan ini berapa. Setelah kita jelasin, kalau misalnya nggak ada yang sesuai, baru kita bisa tanyakan berapa uang yang ibu punya atau yang abang punya. Nah, baru kita menawarkan nih barang yang lebih murah sesuai dengan dana yang ia punya. Jadi untuk kasus yang kedua ini, dengan tipe konsumen yang suka banyak berbicara, dia seperti suka bertanya-tanya gitu kepada penjualnya, ataupun dia sering banyak cakap sama teman-temannya. Nah, jadi cara penanggulanginya agar kita tidak terganggu, yaitu dengan menyautkan pembicaraan dari si konsumen, atau kita bisa menghantarkannya atau menyuruhnya untuk menunggu di tempat yang telah disediakan, yaitu di meja atau dimanapun yang sudah kita berikan. Pada kasus yang ketiga, tipe konsumen itu brand and style decision, atau keputusan atas merek dan gaya. Jadi dia membeli itu hanya dengan brand yang sudah terkenal atau yang ternama. Pada video kali itu dia membeli Popeyes, yang dimana si penjual sudah menawarkan merek lainnya, yaitu mentah, ada merek Mata, Nutrisari, dan lain-lainnya. Namun si pembeli hanya membeli Popeyes. Kenapa? Karena dia sudah tahu brand yang ada pada di kedai. Dan cara untuk penanggulangannya, di sini si penjual itu harus menuruti apa yang diminta oleh si pembeli. Jangan menawarkan produk lain terhadap si pembeli, karena dia sudah tahu apa yang mau dibelinya. Nah, pada kasus keempat ini, tipe konsumen itu yaitu tipe laki-laki, yang dimana si pembeli mudah terpengaruhi oleh bujukan si pelanggan. Yang akan terjadi, si pembeli itu mudah dibodoh-bodohin atau ditipu oleh si penjual, dan si penjual memberikan menu yang harganya lebih mahal. Dan untuk cara penanganannya ataupun penanggulangannya, di sini si penjual harus bersikap jujur kepada pelanggan yang seperti ini, karena pelanggannya mudah terpengaruh. Dan seharusnya juga si penjual tidak menyarankan dengan harga yang lebih mahal. Nah, pada kasus kelima ini, tipe konsumen yang kita dapat yaitu konsumen yang suka membandingkan. Nah, pada video tersebut, konsumen membandingkan harga yang ada di kedai tersebut. Dia membandingkan dengan harga yang ada di kedai lain, kenapa bisa murah, sedangkan dengan harga yang di tempat yang beli itu lebih mahal. Dan untuk cara penanggulangan dengan tipe konsumen yang seperti ini, si penjual itu harus banyak bersabar dan bersikap dewasa kepada si pembeli, dengan menanggapi dan menjawab semua pertanyaan dari si pembeli. Kasus keenam ini, tipe konsumennya itu tipe lanjut usia. Biasanya dia memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama kolot. Di ibu itu banyak kemauannya, banyak sekali apa dia inginkan, tapi dia tidak bersabar, dia terburu-buru. Nah, jadi dia seperti dia pengen jangan pakai ini, jangan pakai itu. Habis itu kadang juga membuat si penjual itu merasa kesal. Dan untuk cara menanggulanginya, si penjual itu harus bersifat sabar untuk menanggapi semua permintaannya, seperti menuruti semua kemauannya yang diminta oleh si pembeli. Seperti dia meminta airnya jangan terlalu banyak, gulanya juga jangan terlalu banyak, dan jangan pakai es atau apapun itu, semua harus dituruti sama si penjual. Jadi untuk kasus yang ketujuh ini dengan tipe konsumen wanita, yang dimana dia ingin membeli sesuatu brand ataupun barang, yaitu dia membeli dengan sesuai moodnya saja dan tidak mudah terpengaruh oleh apapun dan hasutan oleh dari penjual. Nah, jadi cara penanggulanginya itu si pelanggan harus menawarkan yang sesuai dengan apa yang si pembeli mau. Misalkan pada video kali itu, si pembeli itu dia ingin sekali memiliki rasa yang segar, yang membawa dia dengan mood yang ceria. Nah, jadi penjual itu harus menawarkan rasa-rasa yang menurut dia memberikan suasana hati yang gembira. Contoh nih, misalnya dia pengen yang gembira, jangan beri rasa-rasa yang pedas atau rasa-rasa yang mencolok. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi mood tersebut.
Jadi untuk tipe kasus yang ke-8 ini dengan tipe konsumen yang gugup, dia di sini si pembelinya dengan gugup dan malu berbicara kepada si penjual. Nah, jadi cara menanggulanginya, si penjual tidak boleh membuat si pelanggan terasa tertekan. Jadi si penjual harus memiliki rasa nada bicara yang tidak boleh yang kasar, tidak boleh yang tegas. Jadi penjual itu harus secara santai menjelaskan apapun yang ia punya. Nah, terus si penjual itu harus membuat si pembeli itu merasa bahagia dan merasa dilayani. Jadi dengan dia merasa dilayani, si penjual itu bisa memberikan rasa, misalnya kayak mau beli yang mana, mau rasa apa. Kalau kami itu memiliki rasa yang gini. Jadi dia harus merasa santai. Jadi kalau kayak gitu si penjual tidak akan merasa tertekan. Untuk kasus yang ke-9 ini dengan tipe konsumen remaja, yang dimana dia ingin membeli sesuatu barang itu jika ada promonya. Nah, jadi biasanya itu dia tertarik dengan promosi yang ada di depan kios kita yang kita panjangkan, atau kita panjangkan melalui sosial media atau apapun itu yang berbentuk dengan promosi. Nah, jadi cara menanggulanginya, si penjual tidak boleh memasangkan promosi yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, jikalau ada, pasti si pembeli merasa kecewa dan datang ke situ. Untuk kedua kalinya dia memiliki rasa yang tidak mau untuk datang kembali ke tempat kita. Nah, jadi si penjual itu harus merasa memiliki jiwa yang jujur, ataupun mengingat tanggal atau mengingat apapun yang diberikan kepada si konsumen. Jadi untuk kasus yang terakhir ini dengan tipe konsumen yang terburu-buru atau yang tergesa-gesa, yang mungkin si pembelinya sedang dalam perjalanan, dia melihat sesuatu dan dia ingin membelinya, sementara si pembeli ini sedang terburu-buru dan dikejar waktu. Nah, jadi cara penanggulangannya, si penjual tidak boleh bekerja dengan bertele-tele. Si penjual harus lebih cekatan, lebih cepat, dan namun tetap santai dan tidak tergesa-gesa juga. Nah, jadi dia harus memberikan hasil yang hasil yang terbaik agar bisa puas si konsumen menerimanya. Nah, begitulah 10 kasus mengenai dengan tipe-tipe konsumen dan cara kami menanggulanginya. Kami meriset tugas tersebut di satu tempat yang ada di daerah Karya, yaitu sebuah gerai yang bernama KTV Ice Coffee. Nah, jadi di situ kami melihat merisetnya ada beberapa penjual, lalu kami foto dan kami membuat rekayasa idenya, yang dimana cara penanggulangi itu merupakan salah satu bentuk tugas kami dalam rekayasa ide, dan video ini merupakan tugas kami dalam bentuk project. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kami mengundurkan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.